Kali ini saya akan membahas anime fantasi. Salah satu genre anime yang banyak difavoritkan oleh para penggemar. Fantasi sendiri adalah genre di mana kamu akan menemukan banyak sekali hal-hal imajinatif. Anime fantasi akan membuat imajinasi penontonnya jadi lebih luas. Kejadian di luar nalar yang disuguhkan akan menjadi hal yang menarik, kayak seperti penyihir, petualangan di dunia game, hingga kehadiran monster akan kalian temukan di dalamnya. Untuk itu, mari kita bahas 7 anime fantasi berikut ini. Osama Ranking. Seorang pangeran muda bernama Boji yang terlahir tuli dan bisu. Dikarenakan kekurangannya, banyak orang yang memandang rendah dirinya dan menganggap tidak pantas menjadi seorang penerus raja. Tidak hanya masyarakat yang memandang dirinya lemah, namun orang-orang di kerajaan pun juga. Banyak orang yang kemudian memanggil dirinya dengan sebutan pangeran yang tidak berguna. Meskipun banyak kelemahan dan kekurangan dalam dirinya, Pangeran Boji memiliki hati yang sangat kuat. Masih ada beberapa orang yang tetap mendukung dirinya untuk menjadi raja selanjutnya. Made in Abyss. Seorang gadis yatim piatu bernama Riko tinggal di panti asuhan di ibu kota Orc. Kota ini mengelilingi sebuah lubang raksasa aneh yang biasa disebut Abyss. Abyss menyimpan artefak dan sisa-sisa peradaban yang telah lama hilang. Dan karena itu menjadi tempat perburuan yang sangat populer. Suatu hari, Riko menemukan robot yang menyerupai anak laki-laki manusia di Abyss dan menamainya Rex. Riko dan Rex serta teman-temannya yang lain akhirnya menjelajahi Abyss bersama-sama. Akagami no Shirayuki Hime. Shirayuki adalah seorang gadis yang terlahir dengan rambut berwarna merah yang jarang banget ada. Ia bekerja sebagai seorang dokter lokal di negara Tanbarun. Suatu hari, Pangeran Raj dari kerajaan Tanbarun menugaskan seseorang untuk mencari wanita tercantik di kerajaannya untuk dijadikan selir. Shirayuki pun terpilih, namun dia tidak mau. Dengan berbagai pertimbangan, dia memotong sebagian dari rambutnya dan ditinggalkan di tempat dia bekerja, lalu melarikan diri dan meninggalkan kerajaan. Di tengah perjalanan di dalam hutan, dia bertemu dengan seorang pemuda berambut putih yang ternyata adalah pangeran kedua dari kerajaan Clarines bernama Z. Setelah itu, tebak sendiri aja lah. Akame ga Kill menceritakan tentang kisah Tatsumi bersama kedua sahabatnya, yaitu Sayo dan Ieyasu. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ibu kota untuk mencoba mencari solusi agar desa mereka terbebas dari kemiskinan.
Namun di tengah perjalanan mereka terpisah dan Tatsumi sendiri menuju ibu kota tanpa tahu kemana kedua sahabatnya pergi. Setelah tiba di ibu kota, Tatsumi bertemu dengan seorang cewek bernama Tiger. Karena lengah, dia tertipu oleh cewek tersebut dan kehabisan uang. Tatsumi lalu bertemu dengan seorang putri dari sebuah kerajaan di ibu kota. Dia diajak untuk menginap dan makan gratis di sana. Pada suatu malam, hal yang tak terduga pun terjadi. Natsume Yujincho. Natsume Takashi yang merupakan seorang anak laki-laki yang hidupnya cukup malang karena dia kehilangan ibunya ketika masih bayi dan kehilangan ayahnya ketika masih kecil. Sejak saat itu, hidupnya terombang-ambing ke sana kemari lantaran keluarganya banyak yang tidak tahan dengan kelakuan Natsume yang dinilai aneh. Karena itu, Natsume sering pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Natsume dapat melihat makhluk tak kasat mata yang disebut yokai. Sehingga dia sering berkelakuan tidak wajar, seperti berbicara sendiri dan berteriak sendiri. Maka tidak heran jika orang-orang yang ada di sekitar Natsume menjauhi dirinya. Sampai akhirnya, Natsume dirawat oleh keluarga Fujiwara yang tidak mempunyai anak. Keluarga Fujiwara tinggal di sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Dan sanalah kisah Natsume ini dimulai. Maho Tsukai no Yome. Anime ini sedikit unik, beda dari yang lain. Ceritanya berunsur The Beauty and the Beast gitu loh. Ada romance-nya juga. Chise Hattori adalah seorang anak yang mampu melihat makhluk-makhluk gaib. Namun karena itulah dia dikucilkan dari masyarakat. Putus asa atas nasibnya, dia pun memutuskan untuk menjual dirinya dalam suatu lelang untuk para penyihir. Di sanalah dia dipertemukan dengan Elias, seorang penyihir yang membeli Chise untuk dijadikan murid, sekaligus dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya. RE Creator. Manusia telah menciptakan berbagai cerita, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan emosi. Sota Mizushino adalah seorang siswa SMA yang bercita-cita menjadi pencipta dan menulis, dan menggambarkan novelnya sendiri. Pada suatu hari, ketika Sota menonton anime untuk mencari inspirasi karyanya, secara tak sadar, tiba-tiba dia sudah berada di tengah-tengah arena pertarungan yang ada di dalam anime itu. Lalu, di saat dia sadar dan kembali ke dunia nyata, Sota menyadari ada sesuatu yang salah, karena heroin anime tersebut, Celestia Upitiria, entah bagaimana kini ikut bersamanya. Namun, ternyata bukan hanya Celestia. Banyak karakter fiksi lain yang juga muncul di dunia. Ada kesatria berkuda, gadis penyihir, bahkan robot raksasa.
yang kini berkeliaran di jalanan. Wow, apakah yang harus dilakukan Shota? Nah, itu dia beberapa anime fantasi yang sudah saya bahas. Apakah ada pilihan kalian? Atau ada yang mau menambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar.